Halo teman-teman, selamat datang kembali di Terlelap. Masih bareng aku, Nessa. Sebelum kita masuk ke kisah Attila, bayangkan ini. Kamu hidup di abad ke-5 Masehi. Kamu tinggal di kota besar, punya jalan beraspal, air mengalir, dan pasukan tentara yang seharusnya melindungimu. Tapi suatu pagi, kamu bangun, dan semua itu goyah. Tidak ada perang besar. Tidak ada gempa, tapi kamu tahu, dunia yang kamu kenal sedang sekarat. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang Romawi saat itu. Dan di tengah kehancuran itu, muncul bayang-bayang dari timur. Bayang-bayang seorang raja yang tidak pernah tinggal di istana, tidak pernah membangun kota, tapi bisa membuat dua kekaisaran bertekuk lutut hanya dengan nama. Namanya Attila. Dan kisahnya dimulai dari sebuah dunia yang sudah siap runtuh. Di abad ke-5 Masehi, Kekaisaran Romawi bukan lagi raksasa yang perkasa. Ia sudah terpecah jadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Yang satu sekarat, satunya lagi kaya tapi cemas. Romawi Barat, pusat peradaban dunia selama berabad-abad, kini sedang di ujung kehancuran. Ibu kotanya sudah tidak lagi di Roma, tapi di Ravenna, kota kecil yang dikelilingi rawa. Kenapa? Karena lebih aman. Artinya, mereka sudah tidak percaya bisa melindungi kota aslinya. Ekonominya hancur, uangnya tidak berharga, rakyatnya miskin, dan yang paling berbahaya, tentaranya bukan lagi orang Romawi. Mereka menyewa tentara dari suku-suku yang dulu mereka sebut barbar. Visigoth, Vandal, Frank. Mereka bayar mereka untuk melindungi perbatasan. Tapi bayangin, kamu bayar orang untuk jaga rumahmu, tapi kamu tidak tahu apakah mereka akan menyerangmu suatu hari nanti. Itulah kondisi Romawi saat itu. Di sisi lain, Romawi Timur, yang kelak jadi Bizantium, masih kuat. Ibu kotanya Konstantinopel adalah kota paling megah di dunia. Dikelilingi tembok raksasa, kaya dari perdagangan, dan punya angkatan laut yang kuat. Tapi kekayaannya jadi magnet. Dan di utara, di sepanjang sungai Danube, ada perbatasan panjang yang tidak pernah benar-benar aman. Itulah dunia yang Attila temukan. Dunia yang rapuh. Dunia yang butuh satu pukulan terakhir untuk runtuh. Dan Attila adalah orang yang akan memberi pukulan itu. Mereka datang dari timur, dari padang rumput tak berujung yang kini jadi Asia Tengah. Mereka tidak punya kota, tidak punya kuil, tidak punya arsip sejarah. Mereka hanya punya kuda, busur, dan keinginan untuk menaklukkan. Mereka adalah bangsa Hun. Bagi orang Romawi, mereka adalah mimpi buruk. Mereka tidak seperti tentara Romawi yang berbaris rapi. Mereka tidak punya infanteri berat. Mereka adalah kavaleri ringan, cepat, dan mematikan. Mereka bisa muncul tiba-tiba, menyerang, lalu menghilang sebelum pasukan Romawi sempat merespons. Mereka hidup di atas kuda. Anak-anak Hun sudah belajar menunggang kuda sejak usia 3 tahun. Mereka makan daging, minum susu kuda fermentasi yang disebut kumis, dan tidur di tenda-tenda besar yang bisa dibongkar dalam hitungan jam. Mereka adalah bangsa nomaden sejati, tidak punya rumah tetap, berpindah-pindah mengikuti musim dan padang rumput. Asal-usul mereka masih misteri, tapi banyak sejarawan percaya mereka mungkin terkait dengan Xiongnu, suku nomaden yang pernah mengancam perbatasan Tiongkok berabad-abad sebelumnya. Tapi yang pasti, pada abad ke-4 Masehi, mereka muncul di Eropa, menghancurkan atau menggabungkan semua suku yang mereka temui. Taktik perang mereka revolusioner. Senjata utama mereka adalah busur komposit, busur kecil tapi sangat kuat, terbuat dari lapisan kayu, tanduk, dan urat hewan. Dengan busur ini, seorang pemanah Hun bisa menembak dari jarak 150 meter, bahkan saat kudanya berlari kencang. Taktik andalan mereka? Pura-pura mundur. Mereka akan menyerang, lalu berbalik seolah kabur. Saat tentara Romawi mengejar,
Mereka tiba-tiba berbalik di atas kuda dan menembak panah ke arah musuh yang sedang terbuka. Ini disebut tembakan Partia, dan Hun menguasainya dengan sempurna. Pasukan Romawi yang terbiasa dengan perang jarak dekat dan formasi rapat tidak siap menghadapi ini. Mereka lambat, kaku, dan mudah dipecah. Hun adalah bayangan, badai, mimpi buruk yang datang dari timur. Di tengah bangsa yang begitu menakutkan ini, lahir seorang anak. Tidak ada catatan kelahiran resmi, tidak ada dokter, tidak ada upacara. Hanya tenda, kuda, dan angin padang rumput. Anak itu lahir sekitar tahun 406 Masehi, di wilayah yang kini jadi Hungaria. Namanya Attila. Nama ini mungkin berasal dari kata dalam bahasa Hun yang berarti ayah kecil atau pemimpin muda. Ada juga yang bilang artinya agung atau kuda. Tapi satu hal yang pasti, nama itu akan bergema selama ribuan tahun. Attila bukan anak biasa. Ayahnya, Munzuk, adalah saudara dari dua raja Hun sebelumnya. Artinya, Attila dan kakaknya, Bleda, adalah pangeran atau calon pemimpin bangsa Hun. Sejak kecil, dia dilatih untuk menjadi prajurit, tapi bukan prajurit biasa. Dia juga diajari diplomasi, strategi, dan bahasa. Dia bisa bicara Latin dan Gotik, dua bahasa utama yang dipakai musuh-musuhnya. Ini bukan kebetulan, ini adalah senjata. Bayangkan, seorang pemimpin nomaden hidup di tenda bisa berbicara langsung dengan utusan Romawi, bernegosiasi, dan tahu kapan harus menyerang, kapan harus berdamai. Dia bukan sekadar jenderal, dia adalah strategi hidup. Salah satu sumber paling penting tentang Attila adalah Priscus, seorang diplomat Romawi yang pernah bertemu dengannya. Dia menggambarkan Attila sebagai pria bertubuh pendek, dada lebar, kepala besar, mata sipit, janggut tipis, kulit gelap. Tidak terlihat seperti raja, tapi aura kekuasaannya begitu kuat, sampai Priscus bilang, dia tampak menikmati teror yang dia timbulkan. Pada tahun 434 Masehi, pamannya Raja Rua atau Rugila meninggal dunia. Tahta tidak diberikan ke satu orang, tapi kedua keponakannya, Attila dan Bleda. Mereka jadi raja bersama. Langkah pertama mereka, diplomasi yang menunjukkan kekuatan. Mereka bertemu utusan Romawi di Margus, kini Posa Fares, Serbia. Tapi mereka tidak turun dari kuda. Mereka memaksa diplomat Romawi berdiri di tanah, mendongak ke arah mereka. Ini bukan kesombongan, ini pesan, kami yang berkuasa sekarang. Hasilnya, perjanjian Margus. Romawi Timur harus bayar 700 pon emas per tahun, sekitar 280 kilogram. Mereka juga harus kembalikan semua orang Hun yang lari ke wilayah Romawi. Ini kemenangan besar. Romawi resmi mengakui kekuasaan Hun. Selama 11 tahun, Attila dan Bleda memperkuat kekuasaan mereka. Tapi dua raja dalam satu kerajaan, itu cuma pinjaman waktu. Sekitar tahun 445 Masehi, Bleda tiba-tiba mati. Tidak ada saksi, tapi semua sumber kuno setuju, Attila yang membunuhnya. Ada yang bilang saat berburu, ada yang bilang saat minum bersama. Yang jelas, Attila sekarang jadi raja tunggal. Dan ambisinya tidak lagi sekadar uang. Dia ingin kekaisaran, dia ingin Roma, dia ingin dikenang selamanya. Setelah jadi raja tunggal, Attila nggak buang waktu. Dia langsung cari alasan buat nyalain perang. Dan alasan itu datang dari Romawi sendiri. Tahun 447 Masehi, Romawi Timur, yang ibu kotanya Konstantinopel, berhenti bayar upeti. Mereka juga masih melindungi orang-orang Hun yang kabur dari kekuasaan Attila. Bagi Attila, ini bukan cuma pelanggaran perjanjian, ini penghinaan.
Dia langsung menggerakkan pasukannya ke Balkan. Tapi, ini bukan serangan biasa. Ini kampanye militer besar-besaran dirancang buat menghancurkan jantung kekuatan Romawi di Eropa. Dan timingnya jenius. Beberapa bulan sebelumnya, gempa bumi besar mengguncang Konstantinopel. Tembok-tembok besarnya runtuh, ribuan orang tewas, dan kota itu masih dalam keadaan kacau. Attila tahu ini adalah momentum sempurna. Dia menyerang saat musuhnya paling lemah secara fisik dan mental. Pasukan Romawi Timur nggak tinggal diam. Mereka kirim tentara terbaik mereka, dipimpin oleh jenderal bernama Arne Gisclus. Mereka bergerak cepat, mencoba menghentikan Attila sebelum dia masuk lebih dalam. Pada tahun 447 Masehi, dua pasukan raksasa akhirnya bertemu di Sungai Utus, yang sekarang dikenal sebagai Sungai Fit di Bulgaria. Pertempuran saat itu sangatlah brutal. Tapi hasilnya, bencana total buat Romawi. Seluruh pasukan lapangan mereka dihancurkan. Arne Gisclus sendiri tewas. Kudanya ditembak panah, dia terjatuh, tapi tetap bertarung sampai akhirnya tewas di tengah medan perang. Namun, kemenangan ini juga nggak gratis buat Attila. Pasukannya juga menderita kerugian besar. Tapi dia udah mencapai tujuannya, yaitu membuat Romawi nggak punya lagi tentara yang bisa lawan dia di medan terbuka. Dengan jalan terbuka ini, Attila dan pasukannya mengamuk. Mereka hancurkan lebih dari 70 kota. Mereka menjarah, membakar, dan melanggar wilayah Romawi sampai ke Thermopylae di Yunani. Bayangin aja, kota-kota yang dulu jadi jantung peradaban, sekarang jadi abu. Penduduknya lari, kelaparan, atau jadi tawanan. Tapi ironisnya, kemenangan besar ini justru menyelamatkan Konstantinopel. Kenapa? Karena Attila sendiri udah kelelahan. Pasukannya terluka, banyak yang sakit. Dan yang lebih penting, warga Konstantinopel berhasil memperbaiki tembok kota dalam waktu singkat. Menyerang kota yang temboknya udah diperbaiki, itu bunuh diri. Tapi Attila udah mencapai tujuan utamanya, yaitu membuat Romawi takluk tanpa harus masuk ke kota mereka. Jadi dia kembali ke strategi favoritnya, yaitu pemerasan. Kaisar Theodosius II, yang dulu sombong, sekarang bertekuk lutut. Dia setuju dengan perjanjian damai paling memalukan dalam sejarah Romawi. Romawi harus bayar 6.000 pon emas sekaligus, itu setara dengan 2.000 kilogram emas. Dan upeti tahunan mereka dilipat gandakan jadi 2.100 pon emas per tahun. Ini bukan cuma angka, ini membunuh ekonomi Romawi. Mereka harus jual aset, naikin pajak, dan terus-menerus hidup dalam bayang-bayang Hun. Attila udah membuktikan satu hal, melawan dia jauh lebih mahal daripada bayar dia. Attila bukan sekadar perampok, tetapi ahli ekonomi perang yang menciptakan lingkaran setan. Romawi dipaksa membayar upeti, pembayaran itu melemahkan mereka, Attila menuntut lebih banyak, Romawi membayar lagi, dan akhirnya Romawi semakin terpuruk. Dan di titik inilah reputasinya meledak. Di seluruh dunia Kristen, dia mulai dipanggil Flagellum Dei atau cambuk Tuhan. Bukan karena dia baik, tapi karena dia anggap sebagai alat murka Tuhan untuk menghukum dunia yang dosa. Tapi Attila nggak puas cuma dengan Romawi Timur. Sekarang matanya mengarah ke barat. Dan kali ini pemicunya bukan perang atau politik, tapi cinta. Atau setidaknya itu yang dia pura-pura. Di istana Romawi Barat, ada seorang wanita bernama Honoria. Kakak perempuan Kaisar Valentinian III, dia dikurung karena terlibat skandal dan dipaksa menikah dengan senator tua yang gak dia cintai. Honoria sangat putus asa. Lalu di tahun 450 Masehi, dia kirim surat rahasia ke Attila minta tolong. Sebagai bukti, dia kirim cincinnya. Bagi kebanyakan orang, ini cuma surat minta tolong. Tapi bagi Attila, ini adalah hadiah dari surga. Dia memilih untuk menafsirkannya sebagai lamaran pernikahan. Dia langsung kirim utusan ke Roma, kirimkan pengantin saya, dan maharnya
separuh Kekaisaran Romawi Barat. Tentu saja, Kaisar menolak mentah-mentah. Tapi bagi Attila, itu nggak masalah. Dia udah punya alasan perang yang sah. Dia bisa bilang, saya cuma mau ambil hak saya sebagai calon suami. Jenius kan? Musim semi 451 Masehi, Attila menepati ancamannya. Dia pimpin pasukan raksasa, diperkirakan 200.000 prajurit melintasi sungai Rhine masuk ke Galia, sekarang Prancis. Kota-kota seperti Metz, Reims, Trier dibakar habis. Roma panik, tapi ada satu orang yang berdiri, Flavius Aetius. Dia adalah jenderal terakhir Romawi Barat yang masih punya otak. Yang unik, Aetius pernah tinggal lama di antara bangsa Han. Dia bahkan kenal Attila secara pribadi. Dia tahu legiun Romawi biasa nggak akan cukup. Dia butuh sekutu. Tapi siapa? Musuh bebuyutan Roma, Raja Visigoth Theodoric I. Aetius melakukan hal yang mustahil. Dia meyakinkan Theodoric bahwa Attila adalah ancaman yang lebih besar buat mereka berdua. Dan pada 20 Juni 451 Masehi, dua koalisi raksasa bertemu di dataran Catalunya, sekarang Châlons-en-Champagne, Prancis. Ini bukan cuma pertempuran Romawi versus Hun. Ini pertempuran bangsa-bangsa, puluhan suku saling bertarung. Pertempuran itu brutal, korban berjatuhan di mana-mana. Dalam kekacauan, Raja Theodoric I terjatuh dari kuda dan terinjak-injak sampai mati oleh pasukannya sendiri. Tapi, aliansi Romawi Visigoth berhasil bertahan. Mereka rebut posisi strategis di bukit, tahan gelombang serangan Hun. Di akhir hari, Attila terpaksa mundur ke kampungnya. Untuk pertama kalinya dalam karir militernya, dia gagal menang. Dia dipermalukan, tapi pasukannya masih utuh. Dia melakukan balas dendam tahun berikutnya. Pada tahun 452 Masehi, Attila bangkit lagi. Dia kembali dengan amarah yang membara. Kekalahan di Catalunya bikin reputasinya tercoreng. Dia butuh kemenangan besar buat membuktikan bahwa dia masih yang terkuat. Dan targetnya kali ini, Italia. Dia pimpin pasukannya menuruni pegunungan Alpen. Mereka datang seperti badai dari utara. Kota pertama yang mereka temui adalah Aquileia, benteng besar di perbatasan utara Italia. Kota ini dianggap tak bisa ditembus. Temboknya tinggi, pasukannya kuat, dan letaknya strategis. Tapi Attila nggak peduli. Dia mulai pengepungan. Hari demi hari, bulan demi bulan, pasukannya nggak bisa masuk. Moral mulai turun. Banyak yang bilang Attila akan menyerah dan mundur. Tapi tiba-tiba ada burung bangau. Ya, burung biasa. Tapi ini bukan sekedar burung. Ini adalah tanda. Menurut legenda, Attila melihat sekelompok burung bangau sedang terbang dari kota, membawa anak-anak mereka pergi. Dia langsung tahu artinya, kota ini akan jatuh. Kalau burung-burung aja kabur, berarti pertahanannya sudah lemah. Dia makin semangat. Dia pakai mesin pengepungan, ram, menara berjalan, dan alat pelontar batu untuk menyerang tembok. Akhirnya tembok itu roboh. Pasukan Hun masuk. Mereka menghancurkan Aquileia hingga rata dengan tanah. Kota yang pernah jadi simbol kekuatan Romawi di utara, kini jadi reruntuhan abadi. Kabar kehancuran Aquileia menyebar cepat. Panik melanda seluruh Italia. Orang-orang dari wilayah Venesia yang saat itu belum jadi kota, melarikan diri ke Laguna, ke pulau-pulau kecil di tengah rawa. Di sanalah mereka membangun pemukiman baru. Pemukiman yang lambat laun tumbuh jadi kota yang megah. Kota yang kita kenal sekarang sebagai Venesia. Jadi kalau kamu pernah ke Venesia, ingat ini. Kota itu lahir dari teror Attila. Setelah Aquileia hancur, Attila terus melaju. Dia menjarah kota-kota besar, Milan, Pavia, Padua, Verona, Vicenza. Semuanya dihancurkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kaisar Valentinian III panik. Dia lari dari Ravenna, ibu kota kekaisaran.
Flavius Aetius, jenderal terakhir yang bisa melawan, tidak punya pasukan yang cukup. Roma sendiri sudah tidak bisa dipertahankan. Pasukan Hun terus maju. Mereka sampai ke Sungai Po, hanya beberapa hari perjalanan dari Roma. Dunia Kristen percaya ini adalah hari kiamat. Attila, si cambuk Tuhan, akan menghancurkan kota suci itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Roma. Tapi tiba-tiba Attila berhenti. Dia nggak lanjut, dia mundur. Dan yang mengejutkan, dia mundur setelah bertemu dengan seorang pria tua yang tidak membawa senjata. Namanya Paus Leo I. Tidak ada tentara, tidak ada ancaman. Hanya Paus Leo I bersama 2 senator Romawi berjalan menemui Attila di tepi sungai Mincio. Apa yang mereka bicarakan? Kita nggak pernah tahu persis, tapi hasilnya jelas. Attila balik. Menurut legenda gereja, saat Paus Leo berbicara, 2 sosok muncul di langit, Santo Petrus dan Santo Paulus, membawa pedang. Mereka mengancam Attila kalau dia menyerang Roma, dia akan mati. Tapi sejarawan punya penjelasan yang lebih masuk akal. Pertama, pasukan Attila sedang sakit. Setelah berbulan-bulan berkampanye di Italia, wabah penyakit dan kelaparan menyebar di barisan mereka. Kedua, ada ancaman di belakang. Kaisar Romawi Timur yang baru, Markian, telah berhenti membayar upeti. Bahkan, dia mengirim pasukan untuk menyerang tanah air Hun di sepanjang sungai Danube. Attila tahu, kalau dia terus ke Roma, dia bisa terjepit. Di depan, kota yang kuat. Di belakang, musuh yang menyerang rumahnya. Dia butuh alasan untuk mundur tanpa terlihat lemah. Pertemuan dengan Paus Leo memberinya jalan keluar yang terhormat. Dia bisa bilang, "Saya tidak takut, saya kasihan. Saya menghentikan perang karena iman." Jadi, dia balik. Dia tinggalkan Italia, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia pulang tanpa menyerang kota terakhir. Tahun 453 Masehi, Attila kembali ke dataran Hungaria. Dia masih kuat, masih ditakuti. Dia bahkan sedang merencanakan serangan balik ke Konstantinopel. Tapi sebelum perang dimulai, dia menikah. Dia menikahi seorang wanita muda bernama Ildiko, mungkin dari suku Jermanik. Pesta pernikahannya besar, makanan melimpah, anggur mengalir deras. Attila, yang terkenal kuat minum, mabuk berat. Dia pensiun ke kamar pengantin bersama Ildiko. Keesokan paginya, dia tidak bangun. Para pengawal cemas. Mereka mendobrak pintu. Dan mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Pemandangan saat itu sangat mengerikan. Attila terbaring di tempat tidurnya. Wajahnya penuh darah. Tidak ada luka, tidak ada racun, tidak ada pertarungan. Dia mati karena mimisan hebat saat tidur dalam keadaan mabuk. Darahnya masuk ke tenggorokan dan dia tersedak hingga tewas. Sungguh sebuah ironi terbesar dalam hidupnya. Sang cambuk Tuhan yang membuat 2 kekaisaran Romawi bertekuk lutut, yang namanya saja sudah cukup bikin orang gemetar, mati bukan di medan perang, bukan karena pedang, bukan karena racun, tapi karena mimisan. Dan kematian Attila bukan akhir dari kisah ini. Justru, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih cepat dan lebih dramatis. Kehancuran kekaisarannya. Karena ternyata kekaisaran Attila bukan dibangun di atas hukum, bukan di atas kota, bukan di atas sistem, tapi di atas satu hal, dirinya sendiri. Dan saat dia mati, semuanya runtuh. Saat berita kematian Attila menyebar, bangsa Hun langsung terguncang. Tapi mereka tidak menangis, mereka melukai diri sendiri. Prajurit-prajuritnya mengiris wajah mereka, membiarkan darah mengalir sebagai tanda duka. Mereka bilang, pejuang terhebat di dunia harus diratapi dengan darah, bukan air mata. Jenazah Attila dibaringkan di sebuah tenda besar dari sutra. Di tengah padang rumput, ratusan penunggang kuda mengelilingi tenda itu sambil menyanyikan lagu perang, menceritakan semua kemenangannya. Tapi setelah upacara itu, datanglah misteri terbesar, pemakamannya. Legenda bilang, jenazah Attila dimasukkan ke dalam 3 peti mati bertumpuk, besi, perak, dan emas.
Di dalamnya dimasukkan semua harta rampasan perangnya, emas Romawi, senjata musuh, perhiasan dari Konstantinopel, bahkan cincin dari para kaisar yang pernah takluk. Lalu ratusan budak yang menggali kuburan rahasia. Setelah selesai, semua budak itu dibunuh agar tidak ada yang tahu di mana dia dikubur. Hingga hari ini, makam Attila belum pernah ditemukan. Harta karunnya hilang, tapi namanya tetap hidup. Tapi kekaisarannya? Ya, kekaisarannya hancur dalam hitungan tahun. Attila punya 3 putra, Elak, Dengisich, dan Ernak. Tidak ada yang punya karisma ayahnya. Tidak ada yang punya kejeniusan strateginya. Dan yang paling fatal, mereka langsung berebut kekuasaan. Sekarang, bayangin ini. Sebuah kekaisaran besar yang dibangun oleh satu orang tiba-tiba kehilangan pemimpinnya. Pasukannya terdiri dari puluhan suku yang berbeda, Visigoth, Gepid, Ostrogoth, Alamanian, yang selama ini hanya tunduk karena takut pada Attila. Saat Attila mati, mereka semua langsung mikir, kita udah nggak perlu takut lagi. Dan muncullah seorang pria bernama Ardarik, Raja suku Gepid. Dulu, dia adalah sekutu setia Attila. Tapi dia tahu, ini adalah kesempatan emas. Tahun 454 Masehi, hanya setahun setelah kematian Attila, Ardarik memimpin pemberontakan besar. Dia mengajak semua suku yang pernah ditindas oleh Hun untuk bangkit. Mereka bertemu di sebuah tempat yang disebut Sungai Nedau. Lokasinya masih misteri, mungkin di Hungaria atau Serbia. Di sana, pasukan pemberontak menghadapi pasukan Hun yang dipimpin oleh Elak, putra tertua Attila. Pertempurannya brutal, tapi hasilnya jelas. Hun dikalahkan. Elak tewas di medan perang. Pasukan Hun hancur. Dan dengan kematian Elak, dominasi Hun di Eropa berakhir. Sisa-sisa bangsa Hun yang selamat melarikan diri ke timur. Mereka terpencar, bercampur dengan suku-suku lain, dan perlahan-lahan menghilang dari sejarah. Beberapa mungkin jadi bagian dari bangsa Bulgar atau Avar, atau bahkan Magyar, nenek moyang bangsa Hungaria. Tapi, identitas Hun sebagai kekuatan politik dan militer lenyap selamanya. Tapi, meskipun kekaisarannya hancur, warisan Attila tetap hidup. Di dunia Kristen, dia tetap diingat sebagai cambuk Tuhan, alat murka Tuhan untuk menghukum dunia yang berdosa. Di dunia barat, namanya jadi simbol kekejaman, kehancuran, dan kekuasaan tanpa belas kasihan. Bahkan di Perang Dunia I, tentara Jerman disebut Hun oleh sekutu karena kebrutalannya. Tapi, sejarah punya sudut pandang lain. Attila bukan cuma perusak, dia adalah jenderal jenius, diplomat licik, dan pemimpin karismatik yang bisa menyatukan puluhan suku yang berbeda. Dia bukan penyebab utama keruntuhan Romawi, tapi dia mempercepatnya. Dia menghancurkan otoritas Romawi di banyak wilayah, melemahkan suku-suku Jermanik, dan menciptakan kekosongan kekuasaan. Dan dari kekosongan itu, muncul dunia baru. Kekaisaran Romawi Barat runtuh beberapa tahun setelah Attila mati. Lalu muncul kerajaan-kerajaan baru, Frank, Visigoth, Ostrogoth, dan Vandal. Kerajaan-kerajaan inilah yang jadi cikal bakal negara-negara Eropa modern. Jadi, meskipun Attila tidak membangun apapun, dia membuka jalan bagi yang lain untuk membangun. Dia adalah penghancur kreatif, bukan pembangun, tapi tanpa dia, dunia baru tidak akan muncul. Kita akhiri di sini teman-teman. Attila mati, kekaisarannya hancur, tapi kisahnya tetap hidup. Dia mengajarkan kita satu hal, kekuasaan yang dibangun di atas satu orang akan runtuh saat orang itu pergi. Tapi kadang, dari kehancuran, lahir sesuatu yang baru. Akhir kata, terima kasih udah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi buat konten sejarah menarik lainnya dari Terlelap.